Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Triwahyuni dari SMP Muhammadiyah 5 Paga. NIM saya 2331714713021. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Universitas Negeri Malang tahun 2023. Berikut video yang saya buat dalam praktik pembelajaran inovatif pada materi mobilitas sosial kelas 8 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning berbantu dengan media TTS dan Wordwall. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Haris? Belum pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba lihat dulu kelasnya. Yuk, pinter. Buang ke tempat sampah dulu, Mas Yolan. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Jangan absennya Ibu kali ini ya. Ketika Ibu memanggil nama kalian, kalian sebutkan satu kata motivasi untuk hari ini. Ya. Siap. Oke, yang pertama, Aditya Ramadhani. Kata-kata semangat. Akbar. Sip. Axel. Bergembira. Balkis nggak masuk ya. Diara, jangan menyerah. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, Ibu punya artikel nih. Coba kalian baca ya. Nih, coba dibaca ya. Coba dibaca yang depan ini. Ya. Silakan dibaca di dalam hati dulu. Pahami. Dari teks di atas ya. Apa tanggapan kalian tentang kasus korupsi tersebut? Ada yang bisa jawab? Apa tadi? Kasus korupsinya gimana? Apa sih korupsi itu yang kalian tahu? Safa, penggelapan uang. Tadi ceritanya tentang apa? Artikel tadi. Pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman. Hukumannya tadi apa? Berapa? Oh, vonis penjara berapa tahun? 6 tahun sama denda ya? 250 juta. Apakah kasus korupsi tersebut mempengaruhi kehidupan mereka? Ya. Apa pengaruhnya kira-kira, ada yang tahu? Apa Lutfi? Keuangannya, jabatannya turun, keuangannya bagaimana Lutfi? Apa? Kayak buat bayar yang itu hukumannya tadi. Buat bayar dendanya tadi, jadi uangnya berkurang. Terus juga jabatannya turun. Kehidupan setiap orang itu akan berubah ya, sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Setiap tindakan yang dilakukan itu dampaknya ada pada panen ya, panen mereka di masa depan. Nah, hal ini tuh sangat erat kaitannya dengan mobilitas sosial, materi yang akan kita bahas pada hari ini, gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini dituliskan
Ini ya tujuannya, maaf itu. Ya, yang pertama tadi mendeskripsikan pengertian mobilitas sosial. Dari pembelajaran nanti kalian harus bisa mendefinisikan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa saja. Nah, kalian harus bisa. Yang ketiga, menganalisis dampak dari mobilitas sosial. Itu tujuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran ini sangat anak-anak, sangat penting bagi kita ya, agar kita nanti berusaha dalam hidup itu yang lebih baik ya, agar kita bisa kalau dalam bentuk mobilitas sosial kita bisa naik gitu ya. Berikutnya kita hari ini akan memakai model pembelajaran problem based learning ya, nanti di mana kita akan saya sajikan nanti gambar-gambar, kita identifikasi dulu ke bentuk-bentuk ya mobilitas sosial ya. Kemudian kita bagi kelompok seperti biasa, nanti kita ada LKPD yang bisa dikerjakan per kelompok ya. Kemudian kalian kerjakan, lalu presentasi ke depan ya. Setelah presentasi nanti kita akan bermain TTS ya, teka-teki silang. Baik, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Kita lanjutkan ya. Nah, ini gambar siapa? Pak Jokowi itu siapa? Presidennya siapa? Republik Indonesia. Coba dilihat. Ini gambar yang sebelah sini. Nah, yang saya tunjuk ini. Ini yang Pak Jokowi yang mana? Baju merah. Baju merah ya. Dia sedang apa ya? Mempromosikan produknya. Dia sebagai apa? Pinter, Yolan. Dia sebagai pengrajin kayu ya. Awalnya Pak Jokowi ini adalah seorang pengrajin kayu, baru jadi presiden. Kira-kira itu ada perubahan nggak Pak Jokowi? Apa? Perubahan pakatnya dari dari orang biasa kemudian jadi presiden. Oke. Nah, itu adalah mobilitas. Benar kalian, dikenal masyarakat, merubah status sosial, benar semuanya. Ya, jadi mobilitas itu perpindahan ya, perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan-lapisan lain. Ya, jadi perpindahannya itu bisa ke samping, bisa naik, bisa turun. Tahu ini? Apa ini? Siapa ini? Kalian kok tahu Ferdi Sambo? Ada di berita. Apa beritanya tentang Ferdi Sambo? Damar apa, Mas? Pembunuhan. Dia ini seorang apa? Polisi. Kemudian sekarang sedang jadi apa sekarang? Narapidana ya, dari polisi jadi narapidana karena kasus pembunuhan. Oke. Dari sini ada yang bisa nyimpulkan nggak apa hubungannya sama mobilitas sosial? Lutfi jabatan tidak menentukan perilaku. Ayo dari dua ini. Yang Sambo? Ya. Penurunan status, pintar, vertikal, penurunan status. Yang kedua? Apa? Mobilitas vertikal naik dari? Pintar. Oke, benar semuanya. Oke. Ya, jadi mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua, ada horizontal dan vertikal. Kalau vertikal itu ada naik, ada turun. Ya, seperti yang kalian lihat tadi. Kemudian kalau yang horizontal itu ke samping, ya. Artinya perpindahannya itu
Berikutnya mobilitas sosial horizontal. Ada yang tahu kira-kira ini gimana? Nah, pindah lokasi saja. Dia sama-sama seorang reporter, dia sama-sama menjadi reporter. Maksudnya di tempat satunya di RCTI, dulu di RCTI, kemudian pindah ke Metro TV, cuma gitu aja. Itu namanya mobilitas horizontal. Nah, paham ya dari sini ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada? Baik. Coba dibacakan dampak negatif dan positif dari mobilitas sosial. Ayo Sel, coba dibacakan Sel. Bentar. Dampak positifnya? Ya. Dan meningkatkan integrasi sosial. Mobilitas sosial, kondisi kejiwaannya bisa terganggu. Ya. Munculnya perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dalam masyarakat. Oke, itu ya. Jadi dampak positifnya mendorong seseorang untuk lebih maju, ya kan? Misalnya anak tukang becak, kenapa kok dia kan pengen jadi yang lebih baik dari orang tuanya, akhirnya dia sampai kuliah kayak gitu. Kemudian mempercepat tingginya tingkat perubahan sosial. Ya, kalau kalian pindah misalnya kayak gini, TKW kan banyak ke luar negeri kan. Nah, biasanya untuk mempercepat perubahan sosialnya. Kemudian meningkatkan integritas sosial. Kalau dampak negatifnya, kondisi kejiwaannya itu bisa terganggu. Contohnya gimana? Keterpurukan karena usahanya bangkrut, betul, stres. Kemudian ada kan yang ikut jadi bupati, misal mencalonkan atau apa, sudah mengeluarkan uang banyak ternyata tidak terpilih atau jadi anggota dewan. Nah, bisa mempengaruhi kejiwaan. Itu ya. Munculnya perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial di masyarakat. Ada pertanyaan dari sini? Tidak, terima kasih. Baik, sekarang kita bentuk kelompok ya. Silakan dibentuk kelompok 4 sampai 5 anak. Langsung saja kelompoknya sesuai yang kemarin ya. Silakan. Dibentuk kelompok mau. Ya. 2 saja yang sebelah sini saja. Safa sama siapa Mutiara di bangkunya. Itu sama yang belakang saja, ini enggak usah, yang sini enggak usah ya. Punya Safa sama Mutiara, Lutfi sama Rizab itu. Ya. Ya, nama kelompoknya ditulis. Silakan dikerjakan. Gimana? Bagaimana, ada ya permasalahan? Masih aman ya? Bisa.
Ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Ya. Nah, faktornya yang melatar belakangi timbulnya ini loh, apa yang menyebabkan timbulnya dia kayak gitu. Misalkan kalau ini kan Pak Harno kan gigih toh. Nah, berarti kan karena kegigihannya dulu cuma dagang bakso keliling, sekarang sudah punya, karena variasinya apa tadi? Faktornya kan karena dia juga inovasi kan. Kayak buat dagangan baksonya, ya kan? Nah, kayak gitu, inovasi, apalagi tadi gigi, apalagi. Udah gitu aja. Jadi faktor yang pengaruhnya apa? Sudah? Ayo. Apa? Ini dikeluarkan dari sekolah kan dia. Nggak apa-apa, justru suka. Ya. Maksudnya faktor yang melatar belakang itu gimana? Apa yang membuat dia naik itu loh, apa? Oh, dia kegigihan, terus atau turun tadi kenapa kan gitu. Terus misalnya pindah, kenapa kok dia dipindahkan? Kan anak hubungannya ambil sama tadi apa? Disuruh dinas atau apa kan gitu, permintaan dinas atau kayak gitu. Berarti faktornya itu permintaan dinas atau bagaimana? Satu menit lagi. Kita sambil presentasi ya di sini. Jadi nanti kelompok yang pertama dipanggil berarti yang pertama, kasus pertama ya apa? Masalah pertama ya, pertanyaan pertama. Nanti kelompok kedua ya yang B, kelompok 3 seterusnya ya. Ya, boleh 2 orang. Boleh perwakilan, boleh semuanya. Perwakilan aja apa semuanya yang maju? Semua, oke. Semuanya ya yang maju ya. Nanti temennya bantu menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan hasil tugas dari presentasi dari kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kelas sosial tertentu menuju kelas sosial yang lain, dari suatu daerah tertentu menuju daerah yang lain. Menurut kalian, apakah terdapat proses mobilitas sosial dalam 3 kasus di atas? Jika ada, tunjukkan buktinya. Kasus pertama, seorang pedagang bakso biasa menjadi pedagang kaya raya. Kasus kedua, seorang guru yang sebelumnya bekerja di sekolah yang jauh, yang lokasinya jauh menjadi lebih dekat dekat rumahnya karena perpindahan zonasi. Perpindahan zonasi ya, terus kasus ketiga, seorang siswa di SMP yang dipenjara karena mabuk-mabukan, merokok, balap motor, dan
sering menjahili teman Sering menjahili teman dan melakukan pelanggaran sampai batas yang maksimal. ya, jadi seorang yang melanggar batas maksimal ya seorang pelajar, meskipun dia pelajar tapi tetap mendapat hukuman ya. Dia juga dikeluarkan dari sekolah. Oke. Silakan ada yang mau bertanya dari kelompoknya Putri. Yuk tambah nilai. Yuk siapa angkat tangan? Iza, silakan Iza. Apa yang dimaksud mobilitas horizontal? Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ya, perpindahan kelompok ya dari lapisan sosial yang sama, nggak naik nggak turun. Dan lagi pertanyaan, Safa Sauma. Apa? Dijelaskan kembali tentang kasus 3. Kasus 3, minta tolong dijelaskan kembali. Kasus yang ketiga. Kasus ketiga, ada seorang siswa SMP Ya. yang dipenjara 8 bulan karena sering keluar malam, merokok, minum minuman keras, dan balap motor, dan sering menjahili teman-temannya, dan sudah banyak melakukan pelanggaran sampai batas yang maksimal. Gitu. Bagaimana? Ya? Itu termasuk mobilitas sosial apa? Vertikal. Gimana? Vertikal turun. Oke, Diara silakan. Pada kasus ketiga, mengapa ada mengalami mobilitas vertikal turun? Kenapa kok vertikal turun? Ya tadi kan. Dikarenakan dia yang sebelumnya seorang siswa SMP menjadi Apa? narapidana. Jadi dari dia siswa terus sekarang dia jadi narapidana. Itu ya dikeluarkan dari sekolah jadi nggak sekolah lagi kan dia. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Sudah? Kita beri tepuk tangan buat kelompoknya Putri, Natasha. Jadi akhiri dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berikutnya kelompoknya siapa? Ayo silakan. Silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibacakan pertanyaannya dulu ya, Ra. Ya. Pada kasus 1, jika seandainya Pak Harno tidak ulet, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah usaha bakso Pak Harno tidak akan maju dan berkembang seperti sekarang, dan kemungkinan besar Pak Harno akan mengalami mobilitas vertikal turun. Kan mengalami mobilitas vertikal turun kalau Pak Harno nggak ulet, kalau nggak rajin, terus ke orang juga nggak ramah, ya. Atau ada pertanyaan? Silakan, Puput. Kalau misal dagangannya nggak laris gimana? Dagangan nggak laris itu bisa diakibatkan dari Pak Harnonya yang nggak udah dan nggak ramah itu. Ya bisa jadi kualitas baksonya juga tidak terjaga, kebersihannya, baksonya juga kurang kualitasnya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Clarissa. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah menjawab kasus-kasus, ada 3 kasus tersebut ya. Berarti apa artinya dari mobilitas sosial tadi? Iya, perpindahan sosial atau perpindahan posisi orang dari lapisan satu ke lapisan lain. Kemudian bentuk mobilitas sosial ada berapa? 2, ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal ada vertikal naik dan turun. Baik, berikutnya kita main teka-teki. Yuk, siapa yang mau jawab dulu ya kita? Siapa dulu? Kita coba, kita buka nomor 1 dulu ya. Nah, seorang guru yang karena prestasi bagus kemudian dinaikkan kedudukannya guna mengisi jabatan kepala sekolah. Ya, Axel, silakan. Apa Sel? Sini Sel, silakan dijawab Sel. Ya sini Sel, silakan dijawab sendiri Sel. Apa? Langsung disebut, langsung di tulis. Ya, benar ya, mobilitas sosial. Berikutnya ayo. 5 langsung ya, kita 5 ya. 5 menurun, bentar. Baca soalnya. Pak Tono seorang guru yang rajin berprestasi, Yolan. Ayo. Iya. Tingkat menjadi kepala sekolah ditugaskan di sekolah lain, berarti apa? Ya, jadi kenapa kok vertikal? Dari guru diangkat jadi kepala sekolah. Bagus. Sekarang bentar, 3. Bentar. Damar. Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat sistem lapisan apa? Bentar dibaca dulu. Oke, terbuka ya. Berikutnya 4 menurun, ada beberapa daerah yang menganggap perempuan itu sebagai lebih. Perwakilan dulu kelompoknya masing-masing sebentar. Oke, diskriminasi ya, bedakan. Kemana anak perempuan aja nggak boleh sekolah, itu berarti diskriminasi. Berikutnya 10 mendata seorang guru karena kemudian Risma. Oke, silakan Risma. Vertikal apa? Mobilitas apa? Kenapa kok naik Risma? Apa? Karena prestasinya. Jadi dia dari guru menjadi kepala sekolah. Bagus. Berikutnya 9 mendatar. Status peranannya tetap. Yes. Natasha yuk. Bentar. Tar ya, sabar ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Oke, horizontal ya. Karena tetap ya yang dialami. Tercapainya status sosial. Iku loh, Rizky ya, Rizky. Kok Rizky? Siapa itu loh? Adit. Ya, nanti Adit ndang, Dit. Ayo dalam politik apa, Dit? Faktor pendorong terjadinya mobilitas berupa apa?
struktural. Oke. Berikutnya dibaca dulu peningkatan kualitas bangsa. Siapa mau? Fadil. Fadil. Bentar. Ayo. Yang ini, yang dua ini kok. Oke, salah. Silakan duduk kembali. Clarissa Endang. Pendidikan ya. Yes. Sudah. Duduk dulu. Rizky. Mobilitas ke atas. Oke, anak-anak, ini ya, jadi ini pembelajaran kita pada hari ini. Oke, TTS-nya sudah selesai, beri aplaus untuk kita semua. Oke, berikutnya kerjakan post-test yang saya kasih linknya tadi ke kalian. Silakan dibuka dan dikerjakan sekarang juga. Ya, 380 belakangnya. Ya, silakan. Silakan kembali ke tempat duduknya yang semula tadi. Silakan kembali ke tempat duduknya yang tadi. Ya, kembali ke tempat duduknya. Baik, anak-anak. Coba simpulkan pembelajaran tadi bagaimana? Pembelajaran apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Silakan. Iya, apa? Tentang apa? Lutfi. Ya. Dampak mobilitas sosial apa saja dampaknya? Dampaknya ada positif dan negatif. Duduk. Positifnya kita bisa memajukan kreativitas. Kalau yang dampak negatifnya kita bisa mengalami gangguan kejiwaan. Ya, betul ya. Jadi pengertian mobilitas adalah perpindahan lapisan masyarakat. Kemudian ada mobilitas vertikal dan horizontal. Ada vertikal naik, mobilitas vertikal naik itu berarti yang ke atas. Contohnya Pak Jokowi tadi dari tukang kayu jadi presiden. Kemudian kalau vertikal turun, dari polisi, dari narapidana. Kalau horizontal, perpindahan tempat. Jadi Pak Guru pindah tempat mengajarnya saja, itu berarti perpindahan horizontal. Kemudian ada dampaknya, tadi sudah disebutkan Safa Sauma. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kali ini menurut Rizal? Gimana Rizal pembelajaran hari ini? Seru. Hal baru apa yang kamu dapat, Fadil? Jenis-jenis mobilitas sosial. Yang paling seru itu yang di mana? Bermain games. Soal tadi teka-teki.
Oke, sekarang Ibu minta kalian menggambar emoji ya. Nanti bisa ditempel, silakan. Silakan. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di papan. Silakan ditempel di papan. Sini dulu. Yuk, silakan ditempel. Tempel di papan ya. Keren, yuk. Silakan gambarnya ditempel. Gambar apa itu Hakiki? Yuk, silakan ditempel ya. Sampahnya disaku dulu. Sampahnya disaku dulu. Ya. Lani aku pendek bisa ukur. Lani bisa gue. Itu kan? Oh, gepet so tolong gak kan? Yo. Apa itu maksudnya itu? Sangat bersemangat. Oh. Semangat. Sudah semuanya? Ayo, ayo. Tempelkan cepat. Ayo, harus cepat. Yuk. Ya kan? Sampahnya ayo disaku, ayo sampahnya. Oke. Sudah ya? Ayo. Sudah. Baik. Oke ya. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa belajar untuk besok ya. Kalau ada pertanyaan? Kalau tidak ada silakan disiapkan berdoa. Haris? Baik, saya akhiri. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.